Tes, tes. Dua sosok hitam yang tidak jelas bertabrakan dengan ledakan di langit. Ketika riak energi yang membangkitkan jiwa dipancarkan, mereka adalah Sukian dan Han Peng. Pada saat ini, pakaian mereka berdua compang-camping setelah terlibat dalam pertarungan berdarah. Penatua Sukian, tampaknya Anda benar-benar sudah tua, ucap Han Peng. Teratai api ini, mengapa kekuatannya begitu besar? Ucap Penatua Su melihat Xiaoyan menggantung di langit menggunakan sayap Doki. Dia sadar bahwa Xiaoyan memiliki lotus api Dao skill dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Menggabungkan api transformasi kehidupan menjadi api Angry Buddha Lotus secara alami memiliki resiko yang sangat besar. Namun, untungnya dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Dari api transformasi kehidupan membentuk Angry Buddha Lotus Flame terkuat dan paling menakutkan yang pernah ia buat. Xiaoyan menyebutnya pemusnahan lotus api. Tangan Xiaoyan menyeret lotus api berwarna-warni. Xiaoyan melemparkan api lotus ke arah Old Ground Demon Ghost. Setelah itu dia batuk dan seutas darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Xiaoyan dengan cepat mengambil beberapa pil obat dari cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Teriakan seram dikeluarkan dari mulut Old Ground Demon Ghost. Darah dingin musim dingin. Kemudian muncul awan tebal membawa suhu dingin sedingin di kutub utara. Meskipun Mimin belum ke sana, tapi mungkin suhu di sana sangat dingin. Hawa dingin menyebar ke seluruh pelosok akademi. Pada saat awan hitam dan dingin muncul, lotus api berwarna-warni mendekat dan mereka bertabrakan. Suara rendah dan dalam baru saja muncul ketika awan hitam itu tiba-tiba mulai bergolak. Gelombang api berwarna-warni seluas 1000 kaki menyapu langit. Gelombang api yang menyebar menyebabkan beberapa bangunan di akademi dalam terguncang. Ada satu gelombang lagi. Semua siswa, cepat temukan tempat untuk bersembunyi, ucap Penatua Su. Sebuah bola api besar yang lebarnya lebih dari 200 kaki perlahan naik. Sepertinya bola api ini tercipta dari Angry Buddha Lotus Flame yang terlalu kuat. Bola api besar muncul seperti matahari yang melepaskan suhu yang menakutkan. Kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah semua orang yang hadir termasuk penciptanya yaitu Xiaoyan. Wajahnya menjadi pucat. Jika bola api ini meledak, kemungkinan akademi dalam ini dan sekitar 50 km akan langsung lenyap. Xiaoyan juga tidak bisa menjelaskan mengapa letus api menjadi begitu menakutkan. Alasan bahwa ada perubahan besar seperti itu kemungkinan karena transformasi dari tabrakan dan gesekan antara udara yang sangat panas dan dingin. Kemudian dua sosok manusia berwarna abu-abu tua perlahan muncul dengan cara yang aneh. Penatua pertama, mereka siapa? Beberapa tetua akademi dalam di belakang Sukian bertanya dengan sedikit terkejut. Para penjaga Akademi Jianan, Sukian perlahan berkata. Namun jika Akademi Jianan tidak dihadapkan dengan situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah melakukan tindakan. Penjaga, para penatua bergumam sambil melihat dua sosok manusia berjubah abu-abu. Dua orang tua itu fokus pada bola api besar di depannya. Kedua tangan mereka kemudian membuat segel aneh. Kemudian muncul black hole di depan mereka. Mereka mengarahkan black hole untuk maju dan kemudian melahap bola api yang besar itu. Kedua sosok abu-abu itu akhirnya menghela napas lega setelah melakukan ini. Xiaoyan di langit juga merasa lega setelah bola api itu lenyap. Sepertinya dia benar-benar harus berpikir 3 kali jika dia ingin menggunakan pemusnah api lotus yang menakutkan ini. Tentu saja lotus pemusnahan api ini terbentuk dari penggabungan 4 jenis nyala api. Segera Sukian, dokter peri kecil dan yang lainnya muncul di samping Xiaoyan. Setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak terluka parah, Sukian akhirnya melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, "Ikuti aku, tidak perlu bicara apapun." Kemudian mereka nyamperin dua sosok kakek tua. "Bai tua, Kian tua, terima kasih atas campur tangan hari ini. Kalau tidak, kemungkinan akademi dalam ini tidak akan ada lagi," ucap Penatua Su sambil menangkupkan tangannya. Rekan Sukian, Anda benar-benar tidak kompeten dalam pekerjaan Anda sebagai penatua pertama.
Jika Akademi Dalam benar-benar menderita musibah yang begitu besar, kemungkinan Anda akan mengalami kesulitan untuk menggantinya bahkan jika Anda mati 10 kali, ucap Penatua Bai. Dua tuan tua, masalah hari ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiaoyan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Xiaoyan akan menanggung beban. Itu tidak ada hubungannya dengan Penatua Su, ucap Xiaoyan. Kamu adalah pemuda yang mengendalikan Green Lotus Courtroom saat itu, ucap orang tua. Xiaoyan menggosok kepalanya dan mengangguk. Anda benar-benar telah mencapai level ini dalam beberapa tahun singkat. Akademi Jianan akhirnya menghasilkan siswa yang cukup baik. Jika orang tua Mang Tianqi tahu tentang ini, dia mungkin akan bangga, ucap orang tua. Terlebih lagi, sepertinya ada lebih dari satu jenis api surgawi yang dikendalikan dalam tubuhmu, ucap orang tua. Mata orang tua itu kemudian melihat pada peri kecil yang ada di samping Xiaoyan. Tidak terduga kalau aku benar-benar bisa bertemu dengan seorang pemilik badan racun parah setelah bertahun-tahun. Ini benar-benar mengejutkanku, ucap orang tua. Sementara Penatua Su menoleh ke Xiaoyan dan berkata, kamu bisa memanggil Bai Tua dan Qian Tua ini. Mereka juga penatua pertama dari Akademi Jianan sejak lama. Sekarang mereka telah pensiun dan menikmati hidupnya. Xiaoyan buru-buru menyapa mereka berdua ketika mendengar ini. Dua tetua berpakaian abu-abu melambaikan tangan mereka, menunjukkan bahwa tidak perlu untuk semua salam itu. Setelah itu, mereka perlahan berkata, The Old Grown Demon Gosia. Kami juga tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Tidak terduga bahwa kita akan bertemu hari ini. Bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih saja menjadi orang yang penuh kebencian. Old Gian tersenyum samar. Pada saat ini, Old Grown Demon Ghost memang masih hidup, namun pakaian di tubuhnya telah sepenuhnya rusak. Tubuhnya juga ditutupi oleh dengan luka bakar yang sangat jelek dan menjijikan. Bailey, Qianmu, tidak terduga kalau kalian berdua masih hidup, ucap orang tua iblis itu. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, orang tua iblis berusaha untuk melarikan diri. Tubuhnya diselimuti oleh kabut hitam dan kemudian hilang dalam sekejap mata. Dia melarikan diri, hentikan dia. Bai Tua, Qian Tua, cepat kejar, jangan biarkan orang tua itu melarikan diri, ucap Penatua Su. Tidak perlu panik, orang tua ini tidak akan bisa melarikan diri. Qian Tua sedikit tersenyum. Itu masih teknik melarikan diri darah spesial yang sama, Old Bai mengangguk. Tubuh Bai Tua bergerak dengan lembut setelah suaranya terdengar. Dia tampaknya telah berteleportasi dan kemudian menghilang dari pandangan seperti mantan yang diambil orang. Xiaoyan tanpa sadar menyeka keringat dinginnya saat dia melihat kecepatan menakutkan Old Bai. Dia bergumam, apakah ini kecepatan Elite Doujun? Doujun, Anda benar-benar melebih-lebihkan kami. Kami hanya tahu bagaimana menggunakan kekuatan spesial. Kami masih memiliki celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Doujun yang asli. Qian Tua itu tanpa sadar tertawa mendengar gumaman Xiaoyan. Xiaoyan langsung kaget ketika mendengar ini. Seseorang tidak bisa disebut Elite Doujun bahkan pada tingkat ini, ucap Xiaoyan. Old Bai dan aku paling banyak dianggap memiliki kekuatan bintang 9 Doujun. Meskipun hanya ada satu perbedaan bintang dengan kekuatan Doujun, kesenjangan inilah yang menyebabkan kami menghabiskan waktu puluhan tahun tapi tidak sampai pada level Doujun, ucap Qian Tua. Mengingat kondisi Old Grown Demon Ghost saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Old Bai. Selain itu, mereka berdua juga punya dendam saat itu. Oleh karena itu, kalian semua tidak perlu khawatir di masa depan. Selain itu, kita berdua tidak bisa tinggal lama. Masalah-masalah Akademi Jianan masih akan diserahkan kepada Anda, ucap Qian Tua sambil menatap Suqian. Suqian mengangguk sedikit. Setelah itu, ia mengirim beberapa ketua Akademi Dalam untuk menenangkan banyak siswa Akademi Dalam. Sementara itu, Han Peng yang licik telah memimpin untuk melarikan diri saat dia melihat Old Qian dan Old Bai muncul. Jika Bai itu melarikan diri dengan sangat cepat, ucap Xiaoyan. Dia awalnya bermaksud menangkap orang ini dan melihat apakah dia dapat memperoleh beberapa informasi mengenai Hall of Soul dan tempat di mana Yao Lao dipenjara. Lupakan saja, masih akan ada peluang di masa depan.
"Bagaimana lukamu?" ucap Dokter Pri memberi perhatian. "Aku masih baik-baik saja. Sementara itu bagaimana keadaanmu?" tanya Xiaoyan. Peri kecil hanya tersenyum. "Setelah kita menemukan bahan terakhir, Anda akan terbebas dari itu," ucap Xiaoyan. "Kian Tua, silahkan turun untuk beristirahat sebentar," ucap Penatua Su. Pada akhirnya mereka semua turun. Xiaoli dan yang lainnya telah menunggu dari tadi, dengan cepat maju ke depan. Mata cemas mereka menyapu Xiaoyan. "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap Xiaoli. "Saya baik-baik saja, kakak kedua. Ini Kian Tua dari Akademi Dalam. Untungnya dia turun tangan sebelumnya. Kalau tidak, saya akhirnya akan menciptakan bencana besar," ucap Xiaoyan. Xiaoli buru-buru menyapanya setelah mendengar ucapan Xiaoyan. Kian Tua hanya tersenyum dan mengangguk. Semua orang duduk di kursi masing-masing saat mereka mengobrol dengan lembut. Sukian juga melaporkan kepada Kian Tua tentang hal-hal yang terjadi pada Akademi Dalam selama periode waktu ini. Sekitar setengah jam setelah kelompok Xiaoyan memasuki aula, sesosok yang samar tiba-tiba muncul di aula. Setelah itu sosok Bai Tua muncul. Kemudian mayat orang tua iblis yang sedingin es terlempar ke tanah. Mata semua orang di aula buru-buru melihatnya. "Masalah hari ini sudah berakhir. Old Boy dan aku perlu melanjutkan retreat kami. Kami tidak tahu kapan waktu berikutnya kami akan muncul. Akademi Dalam akan diserahkan kepada Anda selama periode waktu ini," ucap Kian Tua menoleh dan berbicara pada Penatua Su. Penatua Su mengangguk, kemudian ia buru-buru bicara. "Dua tetua, Sukian berharap kalian berdua bisa mengulurkan tangan. Bocah kecil ini telah diracuni oleh racun kuat dan dia membutuhkan elit Daozun untuk sepenuhnya mengeluarkannya. Namun bagaimana mudahnya mencari Daozun yang elit? Bolehkah saya tahu jika Old Qian dan Old Bai dapat bergandengan tangan dan membantunya menghilangkan racun? Ini adalah pertama kalinya kami berdua melihat racun yang begitu kuat setelah hidup bertahun-tahun. Anak kecil, kemari dan biarkan aku melihatnya," ucap Kian Tua. "Xiaoyan, kau diracun. Kenapa kau tidak mengatakannya padaku?" ucap Xiaoli sambil terkejut. "Santai, tidak apa-apa," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan membuka jubahnya untuk mengungkapkan titik racun hitam aneh di dadanya. Kian Tua dan Bai Tua mengulurkan jari-jari mereka. Dauki yang sangat padat muncul. Dauki berputar dan benar-benar dipadatkan menjadi dua kristal energi. Kedua kristal itu mengarah pada titik racun Xiaoyan. Kemudian dua kristal hancur dan mengeluarkan asap yang pekat. Sepertinya kedua orang tua ini tidak bisa menghilangkan racun yang ada pada Xiaoyan. "Sangat sulit, kami berdua bukan Daozun asli dan kami tidak dapat berbuat banyak," ucap Kian Tua. Beberapa saat kemudian mereka meninggalkan Akademi Jianan. Xiaoyan meminta Penatua Su untuk membakukan mayat orang tua iblis. Mayat elit bintang 7 Dozong mungkin tidak banyak berguna bagi orang biasa, tetapi Xiaoyan selalu ingat tubuh halus yang dibutuhkan oleh Yao Lao. Meskipun dia telah mendapatkan tubuh Yun San saat itu, tubuh Old Ground Demon Ghost ini tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat. Xiaoyan kembali ke kamarnya untuk memulihkan kekuatannya. Kemudian dia berlatih teknik dari gulungan penguasa pengaliran 6 tubuh. Teknik ini lebih kuat daripada tsunami pemecah api. Mata Xiaoyan sedikit tertutup. Kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya dan akhirnya menyerang gulungan itu. Mengikuti kontak kekuatan spiritual Xiaoyan pada gulungan itu, cahaya merah memancar keluar dan kata-kata merah menyala muncul di pandangan spiritual Xiaoyan. Ini adalah danau magma. Gelembung panas berulang kali mendidih di permukaan danau. Sosok berwarna kuning perlahan muncul di permukaan danau magma mengikuti pintu masuk kekuatan spiritual Xiaoyan. Sosok manusia ini berdiri di udara kosong di antara magma. Tangannya membawa penggaris logam berwarna merah. Teknik ini memiliki 3 tingkatan, api pemisah, api mengalir tubuh, dan 6 api gabungan. Seseorang dapat menemukan danau magma untuk berlatih, mengangkat gelombang magma dan menembusnya. Jika seseorang dapat melewati bidang magma sesuka hati, maka seseorang dapat dianggap telah mendapatkan pijakan dalam keterampilan ini.
Yang terbaik adalah aku berhasil menguasai penguasa pengaliran tubuh bersama 6 ini sebelum aku pergi. Di mana aku bisa menemukan danau magma, pikir Xiaoyan. Aku hampir lupa tentang tempat itu, tempat di mana aku pertama kali mantap-mantap dengan Yayang Medusa, di bawah Blazing Sky Key Ravening Tower. Bukankah itu dunia magma, pikir Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan kemudian tidur. Kemudian sekitar jam 3 pagi terdengar suara sahura, sahura, Genji. Setelah Xiaoyan bangun, kemudian dia pergi ke menara penyulingan Ki Langit. Dia pergi diantar oleh penatua pertama. Mereka kemudian sampai di bawah menara pemurnian Ki Langit. Saya akan membantu Anda memberitahu saudara laki-laki Anda yang kedua, Dokter Peri Kecil, dan sisanya tentang masalah Anda berlatih di tempat ini. Saya juga akan meminta mereka untuk tidak khawatir, ucap Penatua Su. Terima kasih banyak Penatua Su, ucap Qian Shantang, ucap Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan berpisah dengan penatua pertama. Xiaoyan memasuki wilayah magma dan membuat sebuah gua pada dinding gunung. Gua ini digunakan Xiaoyan untuk beristirahat. Pelatihan awal memang sulit, namun Xiaoyan memiliki bakat pelatihan yang unik. Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dunia magma yang sunyi ini. Magma kental tampaknya diaduk oleh sesuatu karena mulai naik dan turun. Xiaoyan berhenti pelatihannya. Saat itulah dia merasakan mati rasa di tangannya. Beberapa gelombang magma muncrat ke tubuh Xiaoyan. Untung saja tubuh Xiaoyan dibalut oleh semacam cairan dingin dari Douqi Xiaoyan. 6 penguasa tubuh pengalir ini memang tidak mudah untuk berlatih seperti yang saya harapkan, ucap Xiaoyan. Waktu setengah bulan begitu cepat, Xiaoyan masih saja terus berlatih. Xiaoyan melambaikan tangannya saat dia berdiri di magma. Penguasa berat Xuan sekali lagi muncul di tangannya. Xiaoyan menambahkan kekuatan spiritual ke penguasa Xuan. Kemudian api Douqi mengelilingi tubuh Xiaoyan. Dia memasuki magma kental. Dia menjadi seperti ikan yang memasuki laut saat dia menembus magma kental. Xiaoyan terus berenang ke dalam dan pada akhirnya dia menemukan sebuah cahaya. Xiaoyan bisa tahu dari pandangannya bahwa api transparan di dalam lingkaran cahaya bukanlah api hati jatuh. Sebaliknya, itu adalah Valen Heart Flame yang asli. Dengan kata lain, benda yang muncul di depan Xiaoyan sebenarnya adalah api hati jatuh yang lain. Pada saat ini, pikiran Xiaoyan tanpa sadar merasa pusing. Bagaimana mungkin tempat yang sama memiliki dua api surgawi yang sama? Selain itu, milik siapa kerangka misterius itu? Sebenarnya ada orang lain yang hadir di dunia magma ini yang tidak memiliki kehidupan. Ada sosok besar berwarna merah 10 meter berenang di dalam magma. Selain itu, tubuh merah tua ditutupi dengan sisik merah dan ekor bersisik. Kepalanya juga bulat dan ditutupi dengan sisik kecil. Sepasang mata mungil memancarkan keganasan. Dari penampilan makhluk ini, sepertinya itu adalah kadal yang bisa berjalan dengan 2 kaki. Makhluk itu menatap Xiaoyan dan merasakan aura jahat darinya. Kau cari mati, ucap Xiaoyan. Kemudian pilar Douqi melesat dari tangan Xiaoyan. Dari tubuh kadal itu keluar manik-manik berwarna cerah. Ini seharusnya sesuatu yang mirip dengan monster core dalam Magical Base. Namun tonik ini jarang terlihat bagi seseorang yang mempraktikkan energi afinitas api. Sayangnya energinya terlalu liar dan keras dan tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Kalau tidak, itu akan mirip dengan beberapa pil obat tingkat tinggi, ucap Xiaoyan. Setelah membunuh satu kadal itu, kemudian teman-temannya datang dan mengelilingi Xiaoyan. Pertarungan kemudian terjadi di antara mereka. Setelah pertarungan itu, Xiaoyan masuk ke sebuah ruangan yang dilindungi oleh penghalang cahaya. Di sana ada Valen Heart Flame yang ukurannya sebesar kepala. Api surgawi ini bisa juga disebut bayi Valen Heart Flame. Tiba-tiba muncul sosok manusia ilusi. Sosok manusia mengenakan jubah berwarna putih, rambutnya seputih salju, dan dia memiliki wajah yang lebih tua. Valen Heart Flame, betapa tak terduga, itu telah ditundukkan oleh seseorang, ucap sosok orang itu. Anak kecil ini telah menerobos ke sini, tolong maafkan saya, ucap Xiaoyan. Orang tua itu melambaikan tangannya, kemudian Valen Heart Flame yang ada pada Xiaoyan keluar dan mengarah pada tangan kakek itu. Xiaoyan kaget melihat api surgawinya keluar tanpa kendalinya.
Orang tua, apa maksudnya ini? Tanya Xiaoyan. Kenapa? Apakah kau terkejut? Ini karena aku adalah pemilik Palenheart Flame sebelumnya, ucap kakek tua. Xiaoyan menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menemui pemilik Palenheart Flame sebelumnya di tempat ini. Tenang, aku tidak akan merampas api jatuh hatimu. Sebenarnya aku sudah lama mati. Rohku telah menderita segala macam kesulitan selama bertahun-tahun. Aku tidak akan membahayakanmu, ucap kakek tua. Aku adalah Yao Tianhuo. Orang lain juga memanggilku Tianhuo Zunze. Hati Xiaoyan melompat keras setelah mendengarnya. Xiaoyan jelas mengerti apa arti akhiran di balik nama ini. Jelas, orang tua berjubah putih misterius ini adalah seorang elit Daozun yang pernah mengguncang benua. Jika kau ingin memiliki bayi Palenheart Flame itu, kau harus membantuku dulu. Kau harus bisa memperbaiki jiwa diriku yang lama, ucap Tianhou. Kemudian Tianhuo menjentikan jarinya dan gulir berwarna putih pucat muncul di depannya. Ini adalah teknik Dao yang dulu terkenal denganku, teknik penghilang api 5 cincin. Itu seharusnya digambarkan sebagai metode pengendalian api, ucap Tianhou. Xiaoyan kemudian menerima gulungan teknik itu. Teknik ini dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan bentuk binatang: serigala, macan tutul, singa, harimau, dan ular. Setiap jenis binatang memiliki roh api sendiri. Setelah penguasaan lengkap teknik api ini, 5 binatang buas dapat mengumpulkan dan membentuk formasi api pengeluaran 5 cincin api. Ia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk merebus laut dan membakar langit. Jika 4 dari 5 binatang buas diciptakan dari Heavenly Flame, kekuatan teknik ini sebanding dengan teknik Tian Class Dao, ucap Tianhou. Aku bisa membantu Tuan untuk memperbaiki jiwanya. Namun, aku ada satu permohonan lagi. Aku ingin kakek melindungiku selama 1 tahun, ucap Xiaoyan. Kamu benar-benar memintaku menjadi pengawal selama 1 tahun. Kamu harus tahu bahwa elit Daozun bukan seseorang yang orang biasa bisa mantap. Kamu harus tahu bahwa elit Daozun bukan seseorang yang orang biasa bisa minta bantuan, ucap Tianhou. Waktu setahun hanya sebentar bagi seorang ahli kekuatan seperti Tuan. Selain itu, saya juga menyadari bahwa selama Tuan berhasil memperbaiki jiwanya, itu tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk hidup kembali. Saya pikir ini cukup bagi saya untuk menyewa Tuan selama 1 tahun. Saya pikir ini cukup bagi saya untuk menyewa Tuan selama 1 tahun, ucap Xiaoyan. Kakek itu berpikir sejenak dan kemudian mengangguk. Anak kecil, karena kau telah membantuku, aku akan menyarankan kamu untuk tidak penasaran dan menunduk. Meskipun aku tidak tahu persis apa yang ada di bawah ini, aku bisa samar-samar merasakan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan di sana, ucap Tianhou Zunze. Sepertinya aku harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, gumam Xiaoyan. Xiaoyan kemudian membawa bayi Palenheart Flame dan tulang dari kakek Dao Zunze. Sepertinya ada manfaat tersendiri dari tulang seorang Daozun. Setelah memulihkan kekuatan, Xiaoyan keluar dari dalam magma itu. Sosok Xiaoyan diam-diam terbang melalui magma. Tangan Xiaoyan dengan lembut menggosok batu giok kuno. Kemudian yang keluar adalah kapak 212. Salah. Taoshi Ancient Godjet, yaitu pusaka dari klan Xiao.